بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Segala puji hanya pantas kita aturkan kepada Allah, karena dengan Allah lah segala niat kebaikan-kebaikan tersampaikan olehnya. Kemudian salawat bertakan salam untuk kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, yakninya Nabi Muhammad, sebagai manusia yang kita teladani dan yang kita contoh. Dan apabila kita melaksanakan segala apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, mudah-mudahan mengantarkan kita kepada kebenaran yang hakiki. Haibati fillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang nasihat kematian. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, setiap yang Allah berikan nyawa kepadanya, makhluk tentunya, dia pasti akan menemui kematiannya. Kemudian dalam surat yang lainnya juga Allah jelaskan dalam surah An-Nahl ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kematian yang kita takut padanya. Allah tidak memberikan kode kapan datangnya waktu itu. Bahkan Allah tidak menjelaskan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mati tersebut tidak bisa dipercepat dan juga tidak bisa diperlambat. Ahibati fillah, sebagian dari kita hanya sibuk dengan urusan dunia, bekerja siang bahkan malamnya, yang niatnya bagaimana hidupnya bisa lebih layak di dunia ini. Maka yakinlah ahibati fillah, segala usaha yang kita lakukan itu bukanlah hal yang pasti akan kita peroleh, tetapi kematian yang di depan kita itu sudah pasti dan kita akan menemuinya. Ahibati fillah, dari hadis yang mulia, hadis dari Ibnu Umar dan Ibnu Majah, hadis nomor 4259. Suatu hari sahabat Ansor bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang baik itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Mukmin yang baik itu adalah yang baik akhlaknya. Kemudian sahabat Ansor ini kembali bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang cerdas itu?" Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang cerdas itu adalah mereka yang mempersiapkan amalan-amalan kebaikan dan memaksimalkannya untuk hari akhirnya, yakni akhirat. Ahibati fillah. Kemudian di hadis lainnya Nabi SAW juga bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Yakninya kematian. Dan hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimakumullah. Ahibati fillah, dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang dijelaskan oleh Abarra bin Azim, di sini mengkisahkan kepada kita bagaimana keadaan kita nantinya ketika Allah sudah memerintahkan kepada malaikatnya untuk menjemput ajal kita atau yang kita sebut dengan kematian. Rasulullah SAW mengkisahkan ketika itu kepada sahabat Ansor yang berada di kuburannya. Ketika seseorang datang kematiannya, maka Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk datang kepada calon semayit tadi. Maka ketika itu seseorang yang beriman, seseorang yang berakidah yang kuat, yang benar, dan tidak mensekutukan Allah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka dengan mudahnya nyawanya berpisah daripada fisiknya, atau ruhnya berpisah dari fisiknya. Kemudian malaikat tersebut memberikan kain kafan yang terbaik dan memberikan wangi-wangian. Kemudian roh tersebut dibawa oleh malaikat tersebut kepada Allah. Kemudian di langit nantinya Allah mengatakan kepada malaikat, catatkan kepada umatku ini sebuah kebaikan dan tempatkan dia ke tempat yang terbaik, dan kembalikan dia ke bumi di mana tempat dia berasal. Ahibati fillah, setelah sampai nantinya kita di dunia yang berbeda dengan dunia kita sekarang, kita akan ditanya oleh malaikatnya Allah dengan beberapa pertanyaan, dan hanya orang yang mukmin tadi yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian Allah akan mengutus kepadanya yang akan menemaninya, yakninya perbuatan atau amal solehnya, sampai nanti dia di yaumil akhir, dan diperlihatkan kepadanya begitu indahnya surga. Nah, sebaliknya bagi manusia yang selalu bermaksiat, bahkan tidak bertauhid kepada Allah, berbuat syirik dan tidak percaya kepada Allah, munafik, fasik, mereka nantinya juga akan dicabut oleh Allah nyawanya, dipisahkan ruh dan juga fisiknya dengan cara yang sangat kejam. Kemudian malaikat membawanya kepada Allah dan dihinakan. Dan Allah berkata kepada roh tersebut, kembalilah ke bumi tempat engkau di mana diciptakan. Ahibati fillah, tentunya seseorang yang kafir tadi, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang oleh malaikat ditanyakan kepadanya. Kemudian bentuk buruk busuk yang akan menemaninya sampai nanti dia dibangkitkan kembali. Ahibati fillah, seorang yang kafir tadi, yang fasik tadi, maka neraka akan dilihatnya setiap waktu saatnya sampai nantinya dia akan ditempatkan di neraka tersebut. Ahibati fillah, maka dari itu dua keadaan yang nantinya mana yang akan kita dapatkan? Maka daripada itu, usaha yang kita lakukan di bumi Allah ini akan menentukan seperti apakah matinya kita nanti. Selalu berdoa kepada Allah, sempatkan di waktu-waktu yang mustajab itu, mintakan kepada Allah agar Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian sebagaimana kita ketahui, kecenderungan amalan yang kita lakukan
akan nampak nantinya ketika kita akan dipanggil oleh Allah. Maka daripada itu cenderunglah untuk berbuat kebaikan, melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan ketaatan tersebut akan mengantarkan kepada surganya Allah. Yakinlah bahwasanya amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan dan juga amal soleh yang terus kita lakukan belum tentu mengantarkan kita kepada surga. Akan tetapi surga yang kita harapkan itu murni hanya karena rahmat dari Allah. Selalu buatlah diri kita agar dicintai oleh Allah, dan nantinya Allah memberikan sebuah hadiah yang mulia berupa surga. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Jika terdapat sebuah kebenaran, itu murni datang dari Allah dan juga Rasulnya. Dan jika ditemukan sebuah kesalahan, kejanggalan, itu murni datang dari diri ana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.